Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Abah Yadi Klinik Pusaka. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang tradisi lisan. Seperti yang sudah saya janjikan untuk memberikan sedikit gambaran tentang objek kemajuan, objek kebudayaan dari 10 plus 1. Tradisi lisan. Jadi sambil ngudut. Ini tradisi lisan itu ya tradisi kita. Suka bercerita, suka dongeng, suka memberikan informasi apapun bentuknya, informasi, pelatihan segala macam itu banyak dengan lisan dan tidak banyak dengan teori tertulis seperti kalau belajar musik dengan not balok atau belajar dengan rumus itu datang di kemudian hari oleh bangsa Eropa. Tulisan itu kita juga sudah punya, memiliki tulisan, tapi tulisan yang kemudian jadi rumus tertentu untuk hal-hal yang jarang kita temukan sebelumnya terkait dengan tradisi lisan. Karena objek tradisi lisan itu juga banyak. Dari 11 unsur objek pemajuan kebudayaan itu tradisi lisan selalu ada di semuanya. Cuman minimal kita harus memahami mana tradisi lisan, mana manuskrip, mana cerita, mana pengetahuan tradisional, mana bahasa, mana sastra. Kita proses pemilahan itu dulu, memahami tradisi lisan. Karena tari itu tradisi lisan, silat itu tradisi lisan, mengenal rasa itu tradisi lisan. Walaupun memang sudah banyak konsep-konsep, gerakan-gerakan, teori pakem-pakem yang dibuat dengan tulisan. Orang membaca akan bisa mengikuti pelatihan dari membaca itu, tapi tidak seakurat orang yang diajarkan dengan lisan. Karena dengan lisan itu akan lebih, apalagi kalau dalam kajian keilmuan Al-Quran, kita nggak bisa, harus ada guru. Bagaimana kita ta'awudnya, bagaimana basmalahnya, bagaimana mengucapkan makharijul hurufnya, itu harus ada berhadapan dengan guru. Yang dulu gurunya pernah punya guru. Itu tradisi lisan itu seperti itu. Walaupun memang kita bisa, ada teks bukunya, bagaimana cara bacaannya, ada aksara Latinnya atau aksara yang bisa kita baca, ada aksara Arabnya seperti ini. Tapi ada hukum-hukum yang tidak dimiliki oleh buku. Tidak ada hukumnya. Mengenal manuskrip pun sama. Catatan kuno, kalau kita tidak bisa melihat dari unsur tradisi lisan, maka informasi di manuskrip itu kita nggak tahu apa-apa. Untuk memahami hal-hal yang ada manuskrip, tanpa kita melihat objek yang lainnya seperti adat istiadat dan ritus, itu juga nggak bisa untuk bisa mendeskripsikan dengan baik informasi yang ada di manuskrip itu. Itulah tradisi lisan, kekuatan tradisi lisan. Jadi analisis tradisi lisan ini kalau ditulis juga banyak, makanya sejarah begitu banyak perbedaan karena banyak tradisi lisan. Cuman tradisi lisan untuk kajian objek kesejarahan itu yang harus hati-hati betul. Karena sang penutur, bagaimana gaya menuturnya, bagaimana gaya berceritanya, apakah ditambahi ataukah dikurangi ataukah ditempelkan dengan peristiwa berikut yang lainnya supaya yang diceritakan itu menarik. Itu hal-hal yang terjadi tentang tradisi lisan.
cerita-cerita dongeng-dongeng segala macam itu banyak, dan di Banten khususnya itu tidak banyak yang dibukukan terkait tradisi lisan itu, khususnya di cerita dan dongeng-dongeng. Kalau di silat masih berkembang dengan baik, tari masih berkembang dengan baik, ritus juga masuk kategori tradisi lisan. Proses pengajarannya, adat istiadat juga tradisi lisan, proses pengajarannya. Karena ketika dijelaskan kita harus melangkah seperti ini, harus melangkah seperti ini, ketika ketemu dengan sesuatu segala macam, itu harus ada yang nuntun, ada gurunya. Jadi kita melakukan rekonstruksi, kayak orang melakukan rekonstruksi, petunjuk, ada yang menunjuk, ada yang mengarahkan. Tradisi lisan itu posisinya hanya mengarahkan, menginformasikan bagaimana rasa asin itu seperti apa, rasa manis itu seperti apa, rasa kopi itu seperti apa. Itulah tradisi lisan, kekuatan tradisi lisan yang memiliki hal yang kuat, memiliki naluri yang kuat. Dan tradisi lisan praktisinya di Banten sama dengan praktisi manuskrip itu masih sedikit. Tidak banyak orang yang mengambil posisi itu. Padahal posisi manuskrip, posisi tradisi lisan itu lumayan untuk ini. Saya belum menemukan juru dongeng. Ya, masyarakat walaupun banyak yang ini, tapi ya cerita pribadi aja dongengnya. Belum banyak yang mengumpulkan dongeng-dongeng Banten Utara, Banten Selatan, kabupaten kota segala macam, yang betul-betul yang sudah dipilah satu persatu. Dongeng ini dongeng apa. Terus walaupun sebenarnya ada dokumen-dokumen kuno yang pernah dilakukan, yang pernah ditulis oleh pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1860. Cuman kurang tahu sekarang di Perpustakaan Nasional masih tersimpan atau tidak dokumen-dokumen itu. Karena ada beberapa dokumen, kayak dokumen tentang cerita kuda gandar di masyarakat Baduy. Terus juga ada cerita, bahas juga tentang cerita Jaka Klaras, ya, kemudian tentang Kabayan, tentang Manguncang, tentang di Serang itu tentang Jaka Dolog, tokoh-tokoh ceritanya, bintang ceritanya. Dan itu relatif tidak banyak orang yang memahami, mengetahui, hanya sekilas saja. Ya, mungkin karena kepedulian pemerintah daerah belum sampai ke sana, dan belum dianggap bahwa itu sebuah kajian, belum dianggap bahwa itu adalah sebuah informasi. Di dalamnya itu ada informasi yang bisa untuk kita kembangkan. Itu tradisi lisan. Nah, tradisi lisan juga banyak hal yang harus dikaji kebenarannya. Apakah peristiwa tradisi lisan itu peristiwa sejarah? Nanti dipilah. Sejarah lisan, apakah kajian sastra, apakah kajian terus. Karena seni juga masuk tradisi lisan. Jadi tradisi lisan, apapun proses pengajaran yang dilakukan oleh lisan, ditutur, petunjuknya hanya dengan lisan, yang tidak bisa dari hasil bacaan, itu tradisi lisan. Mudah-mudahan karena saya tidak banyak mengkaji terkait tradisi lisan, tapi cerita-ceritanya banyak yang banyak hal-hal yang di memori yang belum terungkap. Kayak cerita rakyat tentang di Tangerang 5 Tumenggung, itu tradisi lisan yang kemudian dibukukan di tahun 1894.
5 Tumenggung, cerita rakyat tentang, nah itu cerita rakyat. Tradisi lisan itu masuk cerita rakyat, itu tradisi lisan itu. Kajian sejarah, ada sejarah, nanti dipilah informasi dari tradisi lisan ini kemana bagian-bagiannya, informasi-informasinya. Karena tradisi lisan itu salah satunya dalam dunia di kesultanan itu dikenal dengan istilah sandi maya, pengumpul berita. Pengumpul berita itu sandi maya, lewat laporan-laporan orang yang masuk ke kota raja, dan itu diminta untuk melaporkan proses perjalanan, apa yang terjadi selama perjalanan, kemudian ketika memasuki kota segala macam, itu diminta laporannya dan ditampung oleh sandi maya, kemudian diceritakan ke sandi sastra, dan sandi sastra yang menulis informasi itu. Jadi tradisi lisan itu ketika sandi sastra nggak ada ya tersimpan, kemudian diceritakan lagi ke yang lain. Itulah tradisi lisan. Mudah-mudahan pemerintah daerah mulai peduli terkait dengan tradisi lisan yang ada. Dan tradisi lisan, kalau kita nggak hati-hati, itu saling bersinggungan dengan daerah lain. Makanya nanti akan bahas tentang di bahasa, karena ketemunya nanti di bahasa semuanya, bahasa tentang makna konotasi, makna dasar segala macam, sehingga tradisi lisan itu ini duplikat atau apa, ini menghina, ini latar belakang dasarnya apa yang diawali. Mungkin sebenarnya ketika fase-fase awal cerita itu muncul hanya memberitahukan, tapi kemudian itu jadi ejekan, dan kemudian jadi pertempuran dan menimbulkan kebencian. Dan itu di kajian tradisi lisan yang harus betul-betul melihat fenomena itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jika bermanfaat silakan subscribe dan bagikan kalau menganggap bahwa video ini punya nilai. Saya tidak menggurui, tapi berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan dan kesejarahan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.